Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhawat al-hadirun, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga luang waktu untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya Rabbul Alamin, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan ridha kepada kita semua. Jadi kita melanjutkan kembali bahasan kitab Sahih Muslim, tepatnya dalam bahasan kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, dan kita sudah mendekati habis ya, khatam bahasannya, tinggal beberapa hadis lagi, lalu kemudian selesai daripada kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah ini. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis dalam bab Qurbis Sa'ah, yaitu bab dekatnya hari kiamat. Bab dekatnya hari kiamat. Baik, jadi kita sudah membaca hadis-hadis yang sebagiannya dari hadis yang ada dalam bab ini. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di situ babun atau babu qurbis sa'ah, bab dekatnya hari kiamat. Dan sudah lalu pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa dari hadis-hadis yang ada ini menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Dan langsung saja kita baca hadisnya. Jadi kita sampai pada hadis yang keberapa itu? 5247 ya. Berarti sekarang kita baca hadis setelahnya ya. Jadi hadis yang ke-5247 di situ, wa qala haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'tamir an abihi an Ma'bad an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini qala wa dhamma as-sababata wal wusta. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Anas berkata, beliau melekatkan jari telunjuk dan jari tengah. Dan ini yang pernah kita sebutkan penjelasannya, yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan dekatnya hari kiamat tiba, bahwa diibaratkan perumpamaannya sebagai jari telunjuk dan jari tengah, di mana di situ di antara penjelasannya yang pernah kita sebutkan bahwa antara jari telunjuk dan jari tengah itu tidak ada jari di tengah-tengahnya. Sebagaimana halnya antara diutusnya Nabi SAW dengan tegaknya hari kiamat, itu tidak ada Nabi setelahnya, menunjukkan bahwa hari kiamat itu dekat ketibaannya, dekat kedatangannya. Lalu kemudian juga bahwa jari telunjuk dan jari tengah ini lagi-lagi menunjukkan kedekatan daripada jaraknya. Sudahlah tidak ada jari antara keduanya, lalu kemudian juga sangatlah berdekatan dan menempel. Jadi ini menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat, dan kedekatannya yang pernah kita sebutkan, perbandingannya ya tentu perbandingan antara masa-masa yang telah berlalu. Jadi bukan perbandingan antara masa setelah Nabi SAW menyebutkan hadisnya,
Karena kalau kita melihat hadisnya Nabi SAW ini sudah berlalu sekian ribu tahun, hampir 1.500 tahun yang lalu. Dan ini kalau kita melihat waktu ya cukup lama. Namun bukan itu maksudnya bahwa perbandingan yang disebut oleh Nabi SAW dan menyebutkan bahwa kiamat itu dekat, itu menunjukkan perbandingan yang ada antara masa lalu dengan masa yang tersisa. Di mana masa lalu yang mungkin puluhan ribu atau bahkan jutaan tahun sebelum itu, setelah dunia diciptakan, lalu kemudian sisanya itu ya sangat-sangat sedikit tentunya. Dan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan dari Nabi SAW yang pernah kita baca hadis-hadisnya, diantaranya perumpamaan seperti jari telunjuk dan jari telengah, juga perumpamaan antara waktu asar dengan waktu maghrib. Itu juga perumpamaan yang menunjukkan kedekatan daripada hari kiamat itu sendiri. Selanjutnya, hadis berikutnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terkait dengan hadis yang pada hakikatnya pernah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu. Namun kita baca saja di sini. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah qalat kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ati mata as-sa'ah fanadhara ila ahdathi insanin minhum faqala in ya'ish hadha lam yudrikuhul haramu qamat 'alaikum sa'atukum. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di sini dia berkata, Aisyah, orang-orang Badui apabila mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya mengenai hari kiamat, kapan akan terjadi. Beliau melihat kepada orang paling muda di antara mereka dan bersabda, apabila orang ini masih hidup dan ia belum tua, berarti kiamat kalian telah terjadi. Kita langsung saja baca ya hadis-hadisnya karena ini hadis mirip-mirip hadisnya. Wa qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yunus ibn Muhammad an Hammad ibn Salamah an Thabitin an Anasin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata taqumus sa'ah wa 'indahu ghulamun min al-ansar yuqalu lahu Muhammad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya'ish hadzal ghulam fa'asa an la yudrikahul haram hatta taqumus sa'atu. Seseorang bertanya, kata Anas bin Malik, kepada Rasulullah SAW, kapan terjadinya kiamat, dan di dekatnya ada anak kecil dari Ansor bernama Muhammad. Beliau menjawab, bila anak ini masih hidup, mungkin ia tidak sampai tua hingga kiamat terjadi. Wa qala haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا معبد ابن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة قال أنس ذاك الغلام min atrabi yauma idzin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan terjadi kiamat? Beliau terdiam sejenak lalu melihat anak kecil daripada Azd Shanu'ah yang ada di depan beliau. Beliau menjawab, bila anak ini masih hidup, ia tidak sampai tua hingga kiamat terjadi. Anas berkata, anak itu sebayaku saat itu. Begitu juga dengan hadis berikutnya. Qala haddatsana Harun ibnu Abdullah qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas qala marra ghulamun lil Mughirah ibn Syu'bah wa kana min aqrani faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in yu'akhkhar hadha falan yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Daripada Anas bin Malik juga ia berkata, anak Mughirah bin Syu'bah sebayaku melintasi lalu Nabi SAW bersabda,
bila anak ini panjang umur, ia tidak sampai tua hingga kiamat terjadi. Tapi ini hadis-hadis semacam ini tadi kita sebutkan hadis semakna ya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kiamat tiba, di mana Nabi SAW mengkhabarkan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi atau tidak akan tegak sampai anak ini meninggal dunia. Maknanya anak ini tidak akan berumur tidak akan sampai melihat hari kiamat. Dan itu yang dimaksud di sini. Kalau kita melihat, Nabi SAW menyebutkan apabila orang ini masih hidup dan ia belum tua, berarti kiamat kalian telah terjadi. Jadi ini yang pernah juga kita sampaikan hadisnya. Dalam riwayat lain disebutkan ketika orang Badui tersebut bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tegak, kapan hari kiamat itu terjadi, dan Nabi SAW menegur orang ini, sehingga Nabi SAW menyebutkan apa yang madza a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk kedatangannya, untuk kedatangan hari kiamat ini. Lalu kemudian dia menjawab, aku tidak menyiapkan apa-apa melainkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu sukai, bersama orang yang kamu cintai. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, setelah mendengar hal itu pun mereka menyatakan bahwasanya mereka pun mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian lewatlah anak kecil ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apabila orang ini masih hidup dan ia belum tua, berarti kiamat kalian telah terjadi. Dan kiamat yang dimaksud di sini, sebagaimana riwayat-riwayat yang lain, dan perawi di sini Hisham itu menyebutkan kiamat yang dimaksud di sini adalah kiamat kematian. Kiamat kematian, yaitu kiamat kecil, bukan kiamat yang besar. Bukan kiamat yang besar. Artinya bahwa mereka-mereka yang hadir saat itu ketika anak itu masih kecil, itu tentu tidak akan panjang umurnya sampai dia melihat hari kiamat. Karena Nabi SAW juga dalam sabda yang lain itu menyebutkan tidak ada yang hidup sampai melebihi 100 tahun. Jadi mereka masing-masing generasi itu ada batasan umurnya mereka masing-masing. Nah, anak kecil ini yang dalam hadis ini, lalu kemudian mereka-mereka yang ada dalam hadis ini, ya tentu mereka akan mati duluan. Jadi berarti kiamat kalian telah terjadi, maksudnya di sini adalah kematian mereka. Kematian mereka yang pernah kita sebutkan, bahwa para ulama menyebutkan kematian juga disebutkan atau diistilahkan sebagai kiamat kecil. Itu kiamat kecil. Maka ada istilah kiamat as-sughra, kiamat kecil, lalu kemudian ada al-qiyamah al-kubra, ada kiamat yang besar. Kiamat yang besar ya tentu kiamat yang kita ketahui akan musnahnya planet bumi ini dan juga manusia yang ada di dalamnya. Nah, hadis-hadis semacam ini juga semakna dengan hadis sebelumnya, bahwasanya kiamat itu sangat-sangat dekat sekali. Jadi betapa banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Jadi waktu itu kita ingat tadi hadis yang orang Badui bertanya kepada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi malah bertanya, apa yang kamu persiapkan untuknya, untuk menemui hari kiamat tersebut. Jadi lebih kepada persiapan-persiapan. Ya tentu banyak persiapan-persiapan, di antara yang pernah kita sebutkan bahwa yang didasari dengan hub, cinta Allah dan Rasulnya, itu adalah merupakan fondasi yang mesti dan harus ada pada diri seorang dalam rangka isti'dad, dalam rangka menyiapkan diri berjumpa dengan hari kiamat.
Lalu kemudian tentu wujud daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu adalah wujudnya adalah al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Dan itu yang sering kita baca dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita sering baca ayat terakhir di situ, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu perjumpaan yang selamat, ya, selamat daripada azabnya, lalu kemudian mendapatkan rahmatnya nanti di akhirat. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan juga tidak syarikatkan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan apapun. Jadi beramal soleh, lalu kemudian tidak syirik, atau dengan kata lain bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian daripada isti'dad, ini juga bagian daripada persiapan seseorang dalam menjumpai hari kiamat tersebut. Karena ya tentu tidak hanya hari kiamat terkait dengan ihwal atau keadaan yang mencekam pada waktu itu, juga yang lebih daripada itu adalah apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Adanya hisab, kemudian adanya azab, adanya neraka, adanya surga, itu juga bagian daripada hal itu untuk kita persiapkan. Jadi tadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, selamat ketika berjumpa, maka hendaknya beramal-amal yang soleh, kemudian menjauhi syirik. Ya tentu kalau kita berangkat daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, al-amal as-soleh, amal yang soleh yang dimaksud di sini adalah amal soleh yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejalan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga al-amal soleh yang dimaksud di sini juga mencakup amal yang zahir dan juga amal yang batin. Amal yang zahir dengan amal yang batin. Amal zahir, ya amal soleh yang secara zahir yang nampak. Lalu kemudian amal batin, ya maksud di situ adalah terkait dengan amal-amal hati, amal-amal hati, amal-amal qalb, amal-amal yang batin seperti takut, al-khauf, takut, kemudian ar-raja, pengharapan, dan juga ya tentu menjauhi segala hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati, Nah, jadi di samping mengerjakan amalan-amalan hati yang tadi kita sebutkan di antaranya, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, tawakal dan seterusnya, itu amalan-amalan hati. Lalu kemudian juga di saat yang sama juga kita mesti harus menjauhkan hal-hal yang merusak hati, misal hasad, dengki, iri dan seterusnya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia menyukai apa yang disukai oleh saudaranya. Jadi maknanya sebagaimana halnya dia disukai atau sebagaimana halnya dia suka, orang lain memperlakukannya, maka demikian juga dia mesti memperlakukan orang sebagaimana orang suka memperlakukannya. Jadi itu juga bagian daripada iman. Naqa al-qalb, bersihnya hati daripada kotoran-kotoran seperti yang tadi, seperti riya, seperti hasad dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk daripada amal soleh. Bentuk daripada amal soleh yang diwujudkan dari persiapan yang tadi kita sebutkan, untuk menghadapi hari kiamat, bersumber daripada hub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena klaim cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul tanpa ada wujudnya, ya tentu klaim-klaim yang dusta tentunya. Maka oleh sebab itulah ketika kita membaca riwayat-riwayat
yang berbagai macam gambaran-gambarannya daripada Nabi SAW tentang kiamat itu sudah dekat. Lalu kemudian juga kita baca tanda-tandanya dan seterusnya daripada riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab ini, ya tentu persiapan yang tadi kita sebutkan semakin kita persiapkan dengan maksimal tentunya. Baik tadi kita sebutkan amal yang zahir, kemudian amal yang batin, terlebih lagi amal yang batin. Karena ini ayat sangat sering kita baca, surah Al-Kahfi terutama hari Jumat, ini sering kita baca, dan ini sebagai peringatan yang sangat-sangat keras bagi kita, dan juga alhamdulillah sering kita baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat karena memang dia takut azab Allah dan mengharap rahmat Allah, maka hendaknya beramal-amal yang soleh, baik yang zahir maupun yang batin, tentu dengan asas hub Allah dan hub Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian selanjutnya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, tidak berbuat syirik dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini asas secara umum ya, bagaimana persiapan seseorang. Kalau tidak rinciannya ya tentu masing-masing amal ini ada pembahasannya masing-masing. Namun kita membaca riwayat-riwayat ini supaya menyemangatkan diri kita bahwa sesungguhnya dengan adanya kabar daripada Nabi SAW, kiamat itu sudah dekat, minimal ya, kiamat kecil tadi kita sebutkan kematian, maka tentu kita akan sangat-sangat semangat mempersiapkan diri. Tidak lagi terbuai dengan dunia ini, tidak lagi terlupakan dengan kesibukan-kesibukan dunia ini, namun masing-masing daripada kita untuk kita menempatkan ya diri kita masing-masing, waktu kita. Kenapa? Karena ini memang akan terjadi. Mau seorang itu persiapan diri atau seseorang itu tidak persiapan diri, ini semua akan terjadi. Yang namanya mati akan terjadi. Kiamat itu terjadi, itu pasti akan terjadi. Dan kiamat baik yang kecil maupun yang besar tadi kita sebutkan pasti terjadi, dan itu mereka tidak akan menunggu apakah orang itu atau manusia tersebut sudah siap apa tidak, itu mereka tidak akan pernah menunggu. Jadi siap atau tidak siapnya kita, ini semua itu sudah pasti terjadi. Oleh karena itu bocoran-bocoran seperti ini itu adalah hujjah bagi kita, hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa lagi menyalahkan siapapun, ya, tidak bisa lagi menyalahkan siapapun, melainkan kita menyalahkan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena ini semua sudah jelas riwayat-riwayatnya. Jadi kurang apa lagi, riwayat-riwayat ini mengkhabarkan bahwasanya kiamat itu sudah dekat, kiamat itu sudah pasti akan terjadi dan seterusnya. Namun masih berlihai-lihai juga, masih terbuai, masih terlena juga dengan dunia fana ini, ya tentu masing-masing kita menyalahkan diri kita masing-masing. Oleh itu mari kita bersiap diri dengan selalu muhasabah tentunya, karena lagi-lagi kiamat ini, minimal kiamat kecil ini itu pasti akan terjadi, dan kiamat besar itu sudah dekat terjadinya. Jadi kalau terkait dengan kematian, betapa banyak kita mendengar berita-berita anak kecil ya itu mati, ya entah bagaimana cara matinya, yang jelas mereka mati, ada yang tertabrak, ada yang mati sakit dan seterusnya, umurnya masih kecil. Dan itu sudah kita pahami, kematian itu sendiri tidak memandang umur. Begitu juga dengan kiamat ini. Jadi karena itu lagi-lagi kita pesan pada diri kita masing-masing bahwa mau tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita kecuali kita mempersiapkan diri. Jadi kita ulang terus baca surah Al-Kahfi itu 110 sebagai peringatan bagi kita tentunya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi hendaknya bagi mereka yang takut adab Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala diharapkan tentu setelah hari kiamat nanti, maka hendaknya betul-betul bersemangat beramal-amal soleh baik yang zahir maupun yang batin, tentu atas dasar
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul yang sesuai dengan sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul-betul kita ingat terus nasihat yang disebut dalam ayat ini sehingga kita tidak luput darinya dimanapun saja kita berada. Tidak hanya kita berada di sini di Qatar, namun ketika kita berada di kampung halaman kita juga kita akan siap siaga tentunya. Karena lagi-lagi yang namanya kiamat baik kecil maupun besar itu tidak memandang tempat seseorang, ketika dia di sinikah, ketika dia di sanakah. Kalau sudah waktunya sudah tiba, maka itu pasti akan terjadi. Baik, jadi ini kalau kita melihat yang tadi juga kita sebutkan gambaran-gambaran daripada Rasulullah SAW terkait dengan kiamat itu sungguh-sungguh amat dekat, itu banyak sekali gambarannya. Ya seperti anak kecil ini. Kemudian tadi seperti jari-jari telunjuk, dan juga pernah sebutkan sebelumnya seperti waktu asar dengan waktu maghrib. Itu sangat-sangat menunjukkan perumpamaan ya dekatnya hari kiamat tersebut. Dan pernah kita sebutkan bahwa di antara cara penjelasan yang paling masuk ya, yang paling mudah difahami adalah penjelasan dengan permisalan. Penjelasan dengan permisalan. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan kita dengan permisalan-permisalan yang mana apabila kita masih juga tidak jelas, maknanya perlu kita pertanyakan diri kita. Ini kenapa kita tidak faham, atau sengaja tidak fahamkah, atau dan seterusnya. Oleh karena itu intinya bahwa ini adalah hujjah bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih tahu, sudah dibagi tahu melalui riwayat-riwayat yang sahih ini, masih juga terlena dengan dunia ini, masih juga terpana ya dengan dunia fana ini, ya maka tidak ada kata lain melainkan ya kita sedih ya terhadap diri sendiri. Ya kalau masih hidup ya sedih terhadap diri sendiri itu cukup bagus, itu namanya muhasabah. Tapi sedih kemudian menyesal di kemudian hari setelah kematian, ya tentu itu tidak ada faedahnya. Sebetulnya yang namanya penyesalan itu jangan ditunggu sampai kita menyesal. Jadi dari sekarang muhasabah diri, kasihanilah diri kita sendiri dari sekarang. Kasihanilah diri kita sendiri sekali lagi dari sekarang. Tapi kalau mengasihani diri sendiri nanti setelah kematian, itu namanya penyesalan. Yang namanya penyesalan itu datang di kemudian, datang belakangan. Nah, kata orang kalau penyesalan itu datang belakangan. Kalau datangnya di depan, namanya apa? Pendaftaran katanya. Nah, itu ada betulnya juga itu. Nah, tapi sekarang ya kita daftarkan diri kita, ya tak masalah. Karena kita muhasabah diri, yaitu adalah pendaftaran diri kita, menyesali diri kita saat ini masih sehat walafiat, kita menyesali diri kita, menyesali amalan-amalan yang dahulu kita tidak maksimalkan, tapi sekarang masih kita melihat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekira kita cek amalan-amalan kita, mana amalan-amalan kita yang sekira itu sesuai dengan perbekalan kita nanti dari kiamat, maka istiqomalah di atasnya. Tapi kalau sekira kita melihatnya ini tidak tidak patut ya untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, ya tentu kita berhenti daripadanya. Nah, itu salah satu di antara muhasabah yang sangat-sangat ringkas dan ringan. Dan bagi pribadi-pribadi, jiwa-jiwa masing-masing itu bisa ya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita melihat kalau seorang itu memperhatikan dirinya dengan muhasabah sedikit saja sebelum tidur saja itu udah lumayan itu. Sebelum tidur dia berpikir-pikir sejenak begitu, bagaimana harinya yang telah dilalui hari tersebut. Ya, kalau dia mau berpikir panjang lagi setahun sebelumnya kah dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tapi kita lihat waktu itu saja untuk muhasabah itu pun sudah bagus. Apa yang dilakukan hari itu, lalu kemudian mana yang kira-kira yang kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu, kita punya ada harapan lah mendapatkan rahmatnya dan seterusnya, maka itu kita istiqomah.
Tapi kalau kira-kira amalan tersebut kita pun malu ya menghadapkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu tidak ada jalan lain melainkan stoplah hal tersebut walaupun bentuknya mubah. Ya kalau udah maksiat sudah confirm, sudah pasti kita stop ya, kita berhenti. Tapi ini kadang bentuknya mubah, ya bentuknya mubah. Maka sebab itu penting tadi muhasabah tadi. Kadang yang mubah-mubah ini kita berlebih di situ. Hobi lah begitu kan. Lalu kemudian menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ya walaupun mubah tapi konsekuensi waktu ya tetap berjalan. Konsekuensi waktu itu tetap berjalan walaupun dia melakukan hal-hal yang mubah. Maka walaupun dia melakukan hal-hal yang mubah tapi konsekuensinya waktu berjalan. Maka waktu berjalan berarti ketika dia melakukan hal yang mubah tadi, kalau dia lakukan pada waktu itu hal-hal yang berpahala, sunnah dan seterusnya, ya tentu lebih banyak perbekalan yang dia akan dapatkan. Nah begitulah kita mesti muhasabah diri terkait dengan riwayat-riwayat Nabi SAW dengan kabar beliau bahwa kiamat ini sudah amat dekat. Nah, jadi sekali lagi ini kita punya sikap terhadap riwayat-riwayat seperti ini, yaitu bersegera mempersiapkan diri, baik laki-laki maupun wanita, masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing. Jangan kita sibuk minta hak-hak kita saja, namun terluput daripada tanggung jawab yang kita mesti kita lakukan. Begitu. Jadi seperti halnya juga yang sering kita sebutkan terkait dengan riwayat-riwayat tanda-tanda hari kiamat, kepo dengan konspirasi-konspirasi, kepo dengan berita-berita yang sekira sejalan dengan kiamat-kiamat seperti ini, namun terluput daripada persiapan diri yang sesungguhnya. Tadi beramal soleh, syirik, menjauhi syirik, menjalankan tauhid dan seterusnya, itu yang hakikatnya harus dipersiapkan. Adapun pengetahuan betul apa tidak sungai-sungai itu sudah kering apa tidak, betul apa tidak lubang Ya'juj Ma'juj kira-kira di mana, sibuknya di situ saja, ya secara otomatis hari-hari berlalu, lalu kemudian dia kosong daripada persiapan. Jadi oleh itu mari kita betul-betul hal ini kita fahami bersama, tanggung jawab kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukan kita masing-masing, itu hendaknya betul-betul diperhatikan. Karena itu adalah bagian daripada persiapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan jangan kita hanya menuntut hak-hak kita, walaupun itu juga benar. Namun lebih daripada itu adalah tanggung jawab kita masing-masing, itu hendaknya kita perhatikan. Karena tanggung jawab itu yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak ya kita nanti minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang menzalimi kita, begitu, kepada siapa yang menyakiti kita, yang tidak memberikan hak-hak kita, walaupun antara suami dan istri itu pun boleh jadi itu nanti saling mengambil hak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak-hak tersebut sekali lagi nanti itu dah otomatis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada luput di situ. Allah Maha Adil. Namun lagi-lagi kita fokuskan tanggung jawab masing-masing. Ya, tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan. Ya, tadi sebagai seorang suami, misal apa tanggung jawabnya? Silahkan dijalankan. Seorang istri misalnya apa tanggung jawabnya? Ya silahkan dijalankan. Jangan tadi kita sebutkan ya pandai-pandai hanya fokus kepada haknya saja. Itu walaupun betul, tapi itu sudah otomatis. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti sudah ada jatahnya. Tidak akan terluput dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan haknya. Tapi kalau tanggung jawab, nah itu nanti dia akan pertanggungjawabkan. Kalau dia melaksanakan tanggung jawab tersebut, ya tentu pasti dia akan aman ya. Tapi kalau tidak, ya taruhlah dia ngambil haknya ya, lalu kemudian tanggung jawabnya pun dia kosong, tidak mengamalkan dengan menunaikan dengan baik, ya tentu dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara umum bahwa riwayat-riwayat ini kita tidak baca dengan
begitu saja, namun kita baca dengan persiapan. Kita baca dengan persiapan karena ini semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti ini akan sekali lagi terjadi. Baik itu kita bersiap diri atau tidak bersiap diri, ini pasti akan terjadi. Tinggal pilihan saja, apakah kita mau ini semua terjadi sementara kita tidak bersiap, ataukah ini terjadi kita dalam keadaan siap siaga. Ya tentu kita harapkan dalam keadaan siap siaga. Taib, hadis terakhir dari bab ini juga menyebutkan tentang bagaimana kiamat itu dekat dan juga bagaimana kiamat itu terjadi tiba-tiba. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Zuhair ibn Harbin, qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taqumu as-sa'atu war-rajulu yahlubu al-liqhata fama yasilu al-ina'u ila fihi hatta taquma war-rajulani yatabaya'ani thawba fama yatabaya'anihi hatta taqum war-rajulu yalitu fi hawdihi fama yasduru hatta taqum. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah dari Nabi SAW. Di situ beliau bersabda, kiamat terjadi sementara orang tengah memeras unta perahan, belum juga wadahnya, tempatnya itu, sampai ke mulutnya hingga kiamat terjadi. Kemudian dua orang saling berjual beli baju, belum juga keduanya berjual beli hingga kiamat terjadi. Dan seorang memperbaiki telaganya, belum juga kembali hingga kiamat terjadi. Ini gambaran-gambaran bahwasanya kiamat itu satu cepat, ya, kemudian tiba-tiba. Ya, kiamat itu tiba-tiba. Ini gambarannya adalah seorang yang memeras unta perahan, memeras unta lah, kambing lah, begitu kan, memeras susunya, lalu kemudian meletakkan susu tersebut di tempatnya, bahasa kita baldi lah atau tempat-tempat yang lain begitu. Kemudian dia akan meminumnya, namun belum sempat sampai ke mulutnya, itu kiamat sudah terjadi. Belum sempat dia minum, tapi dia sempat untuk memerahnya, tinggal minum saja, tapi kiamat tiba-tiba terjadi. Nah, begitu juga dengan orang yang saling berjual beli, ya, sudah berhadap-hadapan, ijab qabul. Nah, belum juga keduanya berjual beli, belum tinggal mau serahkan uangnya atau tinggal mau ngambil yang dibeli tersebut, belum itu terjadi, dah kiamat terjadi lebih dahulu. Begitu juga dengan seorang memperbaiki telaganya, belum juga naik, membersihkan telaganya dan seterusnya, itu kiamat sudah terjadi terlebih dahulu. Ini menunjukkan gambaran lagi-lagi dari Nabi SAW, bahwasanya kiamat ini terjadi tiba-tiba. Kiamat ini terjadi tiba-tiba. Apalagi kiamat kecil tentunya. Baik ini kiamat kecil maupun kiamat besar, ini masuk ke dalamnya. Jadi itu yang pernah kita sebutkan, tidak boleh seseorang itu menyatakan kiamat ini masih lama, begitu kan, Dajjal ini belum turun lagi, peperangan besar belum lagi, runtuhnya atau dikuasainya kota Konstantinopel lagi belum ada lagi, Ya'juj Ma'juj masih jauh lagi, masih lama lah begitu. Tapi ingat bahwasanya ini semua adalah syubhat-syubhat yang ada. Kalau kita baca riwayat-riwayat seperti ini, kita akan memahami bagaimana kiamat itu terjadinya itu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Mana sangka orang yang tadi memerah susunya lalu kemudian akan minum, mana sangka dia akan kiamat terjadi. Dan sudah pasti dia merasa tenang-tenang saja pada waktu itu. Merasa aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi ternyata kiamat lebih dahulu tiba sebelum dia meminum susunya. Begitu juga dengan yang berjual beli tadi. Begitu juga dengan orang yang memperbaiki telaganya tadi. Aman-aman saja sekelilingnya, keadaannya. Sehingga tidak ada sama sekali tanda-tandanya. Tidak ada sama sekali tanda-tandanya, tiba-tiba sudah terjadi tiba-tiba begitu saja. Begitu juga dengan kiamat kecil yang selalu kita fahami
datangnya itu secara tiba-tiba, tanpa melihat umur, tanpa melihat keadaan dan seterusnya. Jadi itu semua lagi-lagi mengharuskan kepada kita untuk kita mesti siap siaga. Jadi kalau tidak ya tentu kita akan merugi. Kita akan merugi. Jadi boleh-boleh saja kita mengejar dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan kalian lupa bagianmu dari dunia ini. Namun ya juga yang namanya bagiannya itu jangan kita mengharapkan semua kita akan mendapatkan dunia tadi. Tidak. Ini namanya juga sebagian, ya, namanya sebagian sesuai dengan ukuran hajat keperluan kita. Adapun untuk menjadi kaya raya, lalu kemudian menghabiskan semua waktu, pikiran, tenaga dan seterusnya sehingga untuk beribadah, lalu kemudian persiapan-persiapan seperti ini kosong, tidak lagi dipersiapkan, ya tentu ini sangat-sangat orang itu sangat-sangat merugi. Jadi karena itu ayuhal ikhwah wa al akhawat semuanya, hadirin semuanya. Jadi ini semua peringatan bagi kita di tengah zaman akhir, zaman sekarang ini, di tengah fitnah-fitnah yang merajalela, kemudian syubhat-syubhat lagi sudah tak terbendung lagi tentunya di zaman kita melalui internet dan seterusnya. Maka sudah patutnya bagi kita untuk memikirkan diri kita masing-masing. Sepatutnya kita sudah mampu untuk tegak di atas kaki sendiri. Ini sering kita mendengar istilah tersebut, tapi berbicara ketika berbicara dunia, berbicara dunia, tegak pada kaki diri sendiri, maksudnya tidak minta-minta, lalu kemudian sudah secara ekonomi sudah bagus lah. Itu tidak ada salahnya. Namun kita juga bisa mengambil istilah tersebut, tegak di kaki sendiri, maksudnya prinsip itu mesti dimanapun saja kaki berpijak, prinsip itu tetap ada pada diri kita. Jangan kita ikut-ikutan, karena ini berkait dengan persiapan. Ya, kalau kita tidak memiliki prinsip yang kuat, maka ya tentu persiapan kita itu akan goyah. Jadi sekarang semangat di Qatar misalnya, semangat di Qatar, nanti balik di kampung tidak semangat lagi. Atau di Qatar saja gitu kan, udah semangat, lalu kemudian ikut komunitas-komunitas tertentu, walaupun namanya olahraga dan seterusnya, tapi akhirnya karena dia tidak memiliki prinsip, tidak berpijak di kaki sendiri, akhirnya ikut-ikutan kawannya beli ini ikut beli atas nama hobi, atas nama dan seterusnya, lupa prinsipnya. Jadi begitu juga dengan keadaan-keadaan kita di luar atau di dalam. Jadi mesti kita harus betul-betul tegak di kaki sendiri. Nah, jadi itu masing-masing keluarga memperhatikan rumah tangganya masing-masing supaya tegak begitu. Yang mana yang kira-kira mengurangi persiapan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, jangan segan-segan untuk menolak. Jangan segan-segan untuk menolak, diajak misalnya ini diajak arisan lah begitu kan. Ya, bukan lihat hukum arisannya, tidak ya, tapi lihat orang-orangnya di situ dan juga apa kumpulan-kumpulannya, apa agenda-agendanya di situ. Kalau hanya sekedar hura-hura saja dan seterusnya, ya udah, jangan segan-segan untuk mengatakan tidak. Ya tentu dengan cara yang baik-baik tentunya. Nah ini kita di sini sebagai laki-laki juga sebagai wanita, itu masing-masing ada komunitasnya. Masing-masing ada komunitasnya, dan komunitas-komunitas tersebut itu tentu tidak sedikit di antara komunitas tersebut yang menyilaukan, sehingga merusak kita punya persiapan-persiapan yang ada. Jadi oleh itu masing-masing kita tegak pada kaki diri kita sendiri, prinsip ya diri sendiri, karena pada hakikatnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi kita juga sering membaca ayat surah Abasa tersebut ya. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi orang itu lari daripada saudara-saudaranya. Kemudian dari orang tuanya, pasangannya, istri suami, itu masing-masing lari. Ya, kenapa? Karena di situ sudah nafsi-nafsi, sudah sendiri-sendiri. Jadi kalau tidak mempersiapkan diri sekarang, gimana?
menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri tersebut. Jadi itu dari sekarang kita mencoba, karena kebiasaan kita, sifat-sifat kita itu sifatnya segan ya, segan. Ketika diajak, oke, ya, diajak kawan, ya, begitu. Jadi itu dari satu sisi ada baiknya, tapi banyak buruknya juga. Kenapa? Karena ketika dia iya kan, akhirnya dia pun berubah. Dia diwarnai, dia hilang daripada persiapan-persiapan yang tadinya sudah dia yakini, sudah dia persiapkan. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita menasihati diri kita sendiri supaya tegak di atas kaki sendiri dengan prinsip yang sudah jelas di atas manhaj salaf. Ini sangat-sangat jelas sekali, manhaj yang terang benderang sekali. Semua apa yang kita inginkan dari semua lini ya, dari semua sisi sudah ada contohnya daripada ulama salaf terdahulu. Semua sisi apa? Ini insya Allah sudah ada solusinya masing-masing. Jadi karena itu kita insya Allah dengan berpegang di atas manhaj salaf, mengikuti kehidupan atau cara beragama daripada salafus soleh, daripada sahabat tabi'in dan seterusnya, ini insya Allah mengantarkan kita kepada persiapan yang baik ya, persiapan yang maksimal insya Allah dalam menghadapi kiamat-kiamat seperti ini, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Taib, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kiamat ini dengan persiapan yang maksimal, kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Dan tadi kita sebutkan ayat surah Kahfi 110 itu hendaknya ya, dan juga ayat-ayat yang lain tentunya sebagai tadabbur ya, sebagai nasihat diri kita masing-masing. Inilah kita mesti persiapkan diri. Jadi kalau tidak, sekali lagi kita akan hanyut, kita akan hancur sehancur-hancurnya. Karena semasa masih kita berkumpul dengan keluarga sekarang, semasa itu kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita. Kalau sudah kita meninggal dunia, itu tidak ada istilah lagi untuk bersama ya, kecuali kita telah persiapkan kehidupan ini di sini. Jadi di sinilah tempat kehidupan kita apabila keluarga dibangun di atas cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kemudian mewujudkannya dengan amal soleh yang zahir maupun yang batin, lalu kemudian menjauhkan diri daripada kesyirikan, maka insya Allah keluarga itu akan bersatu di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau tidak menjalankan hal ini, maka cukup ya dengan apa yang sering kita dengar, cinta sampai mati. Nah itu dia, cinta sampai mati. Itu maksudnya apa? Cinta ya kalau udah mati ya sampai mati. Gitu. Tapi mereka itu memahami cinta sampai mati itu cinta sejati ya. Tidak. Jadi kalau kita memahami cinta sejati adalah cinta bersama di dunia dan bersama di akhirat. Itu cinta sejati. Bukan cinta sejati itu cinta sampai mati, tidak. Jadi kalau cinta sampai mati ya suaminya mati ya sampai situ. Kemudian ya kawin lagi, begitu kan? Begitu juga istrinya sampai mati ya selesai. Ya cari pasangan lain. Udahlah kalau itulah cinta sejati yang yang mereka sering-sering keluarkan lah gitu ya. Cinta sampai mati itu salah, cinta sampai mati. Ya kalau mereka mengambil itu sebagai prinsip ya atau istilah ya silakan. Tapi bagi kita bukan cinta sampai mati, tidak. Jadi cinta itu yang hakiki adalah cinta bersama ya di dunia dan juga di akhirat dengan persiapan-persiapan yang ini. Tapi kalau tidak ada persiapan-persiapan yang seperti ini ya jangan harap untuk menggapai cinta sejati tadi. Ya kalau cinta sampai mati ya mungkin saja cinta sampai mati. Tapi itu pun tidak ada yang menjamin. Boleh jadi dia cerai mungkin ya, boleh jadi. Dan betapa banyak hal-hal itu terjadi, perceraian dan seterusnya. Tidak sampai cintanya sampai mati, tidak. Tapi sekali lagi kita bangun cinta sejati itu adalah cinta dalam bentuk kebersamaannya di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara menggapainya? Ya persiapan yang tadi kita sebutkan dengan motivasi
kita push diri kita, mempersiapkan diri tersebut dengan mengingat riwayat-riwayat tentang kiamat ini, riwayat-riwayat tentang kiamat yang memang sudah sangat-sangat dekat ini. Baik, sekiranya sampai di sini dan kita sisakan satu bab lagi ya sebelum kita khatam daripada pembahasan kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah ini. Kemudian setelahnya ya tentu kita akan bahas pembahasan yang baru. Ya, bisa yang dibacakan tadi, banyak diulang-ulang bila anak ini masih hidup, ia tidak sampai tua hingga kiamat terjadi. Itu semacam ramalan dari Rasulullah atau gimana? Atau cuma permisalan? Kalau kita baca syarah-syarah para ulama, bukan kalau bahasanya ramalan sih tidak ya, tapi itu adalah sabda Nabi SAW bahwa kiamat itu, maksudnya kiamat yang besar itu tidak akan terjadi sebelum anak ini mati. Jadi maksudnya bahwa anak ini akan menemui ajalnya. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan Nabi SAW itu kan menyampaikan hal tersebut di hadapan sahabat-sahabat. Di hadapan sahabat-sahabat bahwa di antara sahabat-sahabat tersebut gitu, itu tidak akan menjumpai anak ini sampai besar. Kenapa? Karena mereka lebih dahulu mendapatkan kiamatnya. Mereka tadi yang hadir itu lebih dahulu mendapatkan kiamat mereka, maksudnya kematian mereka. Jadi mereka mati dan sehingga mereka tidak melihat anak ini membesar. Sebelum si anak tersebut sebelum anak itu meninggal. Kalau dikatakan prediksi ya atau ramalan tidak juga, karena memang itu itu memang terjadi karena yang namanya kematian tadi kita sebutkan ini disebut kiamat ya, adalah ya sudah pasti. Namun dari Nabi SAW menyebutkan ya tentu dari wahyu ya, bahwa mereka-mereka yang hadir tadi tidak akan menjumpai anak itu menjadi besar. Ya, kenapa? Karena mati terlebih dahulu. Mafhumnya anas juga. Mafhumnya anas juga. Yang mana? Mafhumnya anas juga. Anas sama umurnya dengan anak kecil. Anak kecil itu kawannya. Jadi anak kecil itu kawannya, maksudnya seumur dengan dia. Jadi antara dua itu maknanya. Jadi antara mereka-mereka yang hadir tak tengok anak itu membesar, atau anak itu tidak menjadi besar. Anak itu tidak menjadi besar, maksudnya tak panjang umur. Anak itu tidak panjang umur. Jadi anak ini mati dahulu, lalu kemudian tidak dilihat membesar oleh mereka-mereka yang hadir. Atau mereka-mereka yang hadir ini mati dahulu sebelum si anak itu membesar. Tapi tanda-tanda kiamat yang tadi ada Ustaz, kiamat terjadi sementara orang sedang merasa tabrakannya menunggak pada sampai meninggal kiamat terjadi, itu udah ada tanda-tandanya Ustaz ya? Itu bukan tanda ya. Itu bukan tanda. Jadi itu adalah gambaran bahwasanya kiamat itu terjadi tiba-tiba. Kalau misal tanda-tanda sebelum sudah ada sebelum. Oh iyalah, kalau tanda-tanda besar. Mungkin dia Kenapa? Karena walaupun sudah ada tanda-tanda ya, misal kita lihat tanda-tanda kecil ya, kan banyak terjadi tanda-tanda kecil. Iya. Jadi misal tanda-tanda kecil kan kita tahu nih bangunan di Arab ini menjulang-julang gitu kan, tinggi dan seterusnya. Dan juga tanda-tanda yang ini. Atau misalnya hatta tanda kiamat besar itu orang tidak tahu. Dan pernah kita sebutkan riwayatnya bahwa orang-orang yang akan melihat kiamat terjadi itu kan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Dan kehidupannya, terakhir kehidupannya mereka sejahtera, baik-baik mereka. Jadi baik-baik mereka keadaannya, ekonominya dan seterusnya ya. Prasusu apa dan seterusnya, itu mereka dalam keadaan baik, nikmat gitu. Nah, tapi kapan terjadinya itu, tiup sangkakala itu kapan mereka tidak tahu. Jadi ya masih juga terlena.
Sama juga dengan kita ya, kematian. Kita paham yang namanya kematian itu terjadi tiba-tiba dan tidak ada tanda-tandanya. Orang eksiden misalnya, siapa tahu kita nanti akan eksiden? Kalau tahu ya tidak keluar rumah lah ya. Misal yang cerita, iya. Misal apa itu riwayat anak kecil yang meninggal di Said itu, kan? Katanya bapaknya yang hati-hati katanya di anaknya. Tiba-tiba dia datang. Maksudnya memang tidak ada tanda-tandanya. Begitu juga dengan kiamat besar itu. Maksudnya tanda-tanda yang tepat dia akan terjadi itu tidak akan tahu. Ya, kalau misal tanda-tanda yang besar, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya itu pun masih ada manusia yang bertauhid. Jadi ketika ini terjadi kiamat sangkakala itu ditiupkan, itu kan sudah tidak ada lagi yang menyatakan Allah tidak ada lagi. Namun keadaannya aman-aman saja dalam nikmat dan seterusnya. Tidaklah terjadi misal tanda-tanda setiap hari gempa lah gitu kan, atau misal banjir atau apa gitu. Itu mungkin dia pikir-pikir juga gitu kan kalau itu terjadi. Ini tidak, ini sampai santai gitu. Namun ya ini menunjukkan sekali lagi kiamat itu memang tiba-tiba. Ada video saya lihat Ustaz yang tadi saya bacakan Ustaz. Belum sempat dia membuat teh Ustaz. Video memang viral aja. Ada dan kiamat itu digambarkan dalam video. Belum sempat dia minum teh Ustaz. Ada ledakan, langsung masuk ke apartemen. Terus gitu. Dia lagi buat teh itu. Iya. Ya ilustrasi lah ya. Ya ilustrasi. Tapi yang namanya ilustrasi ya tidak bisa mengganggarkan ukurannya demikian lah ya. Nah itu karena jangankan hal itu ya, gempa bumi saja itu kita sudah huru-hara itu. Baik, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.